Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Bramantia Ardia Putri dari program studi S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu teori moral dalam perkembangan peserta didik. Perkembangan moral adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami, membedakan, dan menerapkan nilai-nilai tentang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan moral tidak terjadi secara langsung, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan pertumbuhan, pengalaman, pendidikan, serta interaksi sosial yang dialami seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan moral dapat terlihat dari berbagai perilaku peserta didik, seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, sikap menghargai orang lain, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perkembangan moral menjadi aspek yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Salah satu tokoh yang terkenal dalam teori perkembangan moral adalah Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, perkembangan moral seseorang berlangsung secara bertahap dan terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Masing-masing tingkat memiliki 2 tahap perkembangannya. Tingkat pertama adalah tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, seseorang menilai baik dan buruknya berdasarkan konsekuensi yang diterimanya, seperti dikasih hukuman atau dikasih hadiah. Terus tahap pertama itu orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak berperilaku baik karena takut mendapatkan hukuman. Misalnya, seorang siswa tidak boleh mencontek saat ujian karena takut dimarahi guru atau mendapatkan nilai yang buruk. Tahap kedua adalah orientasi kepentingan pribadi. Pada tahap ini, seseorang melakukan keuntungan atau mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, seorang siswa membantu temannya karena berharap suatu saat akan dibantu kembali. Tingkat kedua adalah tingkat konvensional. Pada tingkat ini, individu mulai memahami pentingnya norma, aturan, dan penerimaan sosial. Tahap ketiga adalah orientasi anak baik. Pada tahap ini, seseorang berperilaku baik karena ingin mendapatkan pengakuan dan penilaian positif dari orang lain. Misalnya, seseorang siswa bersikap sopan dan rajin belajar agar dianggap sebagai anak yang baik dan rajin oleh gurunya dan orang tuanya. Tahap keempat adalah orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ini, seseorang menaati aturan karena menyadari bahwa aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, seperti contohnya itu siswa mematuhi tata tertib sekolah karena memahami bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga disiplin dan keteraturan. Tingkat terakhir adalah tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini, seseorang mulai bertindak berdasarkan prinsip moral lebih universal. Tahap kelima adalah orientasi kontrak sosial. Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama dan dapat diubah apabila tidak sesuai dengan nilai keadilan. Tahap keenam adalah prinsip etika universal. Pada tahap ini, seseorang bertindak berdasarkan hati nurani dan prinsip moral yang diyakini seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran.
Selain Lawrence Kohlberg, terdapat tokoh lain yang membahas perkembangan moral, yaitu Jane Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral anak dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap moral heteronom, yaitu ketika anak memandang aturan sebagai sesuatu mutlak dan harus dipatuhi. Tahap kedua adalah moral otonom, yaitu ketika anak mulai memahami bahwa aturan dibuat berdasarkan kesepakatan dan dapat dipertimbangkan sesuai situasinya. Perkembangan moral peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertamanya yang membentuk karakter pada moral anak. Orang tua yang memberikan contoh perilaku baik akan membantu perkembangan moral anak menjadi lebih positif. Faktor kedua adalah sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui pembelajaran, peraturan sekolah, dan interaksi antara guru dan peserta didiknya. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam pembentukan karakter muridnya. Faktor berikutnya adalah lingkungan sosial dan teman sebayanya. Lingkungan pergaulan yang baik dapat membantu peserta didik mengembangkan perilaku moral yang positif. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan moralnya. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memahami perkembangan moral peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pengawasan agar peserta didik dapat menggunakan teknologi secara bijaksana. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan moral peserta didik. Guru dapat menjadi teladan dalam bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Selain itu, guru dapat menanamkan nilai-nilai moral melalui kegiatan pembelajaran maupun aktivitas di luar kelas. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan perkembangan moral merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial, serta pengalaman individunya. Teori perkembangan moral dapat ditemukan oleh Lawrence Kohlberg, membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang berkembang dan membedakan perilaku yang benar dan salahnya. Oleh karena itu, peran keluarga, guru, dan lingkungan sosialnya sangat penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kepribadian yang baik. Dengan perkembangan moral yang baik, peserta didik diharapkan mampu menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pemaparan mengenai teori dalam perkembangan peserta didik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.